Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel RBQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami akan mereview sebuah buku dengan judul Berobat dengan Ruqyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ruqyah itu adalah warisan Rasulullah SAW, yang jika kita kaum muslimin mencintai dan mengamalkan serta menyebarkan, maka pahala tentunya akan kita dapatkan. Sebaliknya, apabila kita menyia-nyiakan warisan ini, kita tidak peduli dengan ruqyah, maka otomatis pengobatan yang bersifat syirkiyah yang menyesatkan umat Islam akan merebak dan merajalela. Kita mengetahui sekitar tahun 2000-an, ruqyah syariah kita ketahui di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Baik di televisi, di radio, ataupun hari ini yang sangat populer di YouTube dan sebagainya, kita bisa mengakses baik tempat ruqyah ataupun video-video tentang ruqyah syariah. Bayangkan sebelum tahun 2000-an, tahun 1900-an ke atas, tentunya ruqyah belum menggaung, belum bergema. Yang ada adalah pengobatan yang bersifat syirkiyah, ya, khususnya untuk pengobatan masalah gangguan jin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Ketika pengobatan itu halal, seperti kita ke medis, ya, ke dokter, bu bidan dan sebagainya, tentunya dihalalkan karena memang secara ilmiah bisa dipelajari dan dibuktikan. Namun ketika seseorang berobat ke perdukunan yang kemudian dilembutkan istilahnya seperti orang pintar, ahli spiritual, ya, dan sebagainya, ini yang bisa menjebak kaum muslimin. Maka kita pada hari ini yang mana ruqyah syariah sudah populer, harus kita rawat, harus kita jaga, dan jangan biarkan saudara-saudara kita terjebak dalam kesyirikan untuk yang kesekian kalinya. Ya, di dalam buku ini, beliau, Syekh Ahmad Al-Misri, yang mana kita ketahui di layar televisi sering muncul dengan ceramah-ceramahnya yang menenangkan hati, Masya Allah, yang mana beliau juga salah satu dewan juri di Hafidz Indonesia, yang disiarkan di salah satu stasiun televisi nasional, yang sering muncul nanti di bulan Ramadan, ya. Beliau adalah seorang hafidz Quran, berasal dari Mesir, yang sekarang menjadi warga Indonesia. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau jauh-jauh, ya, dari luar negeri sana ingin menularkan ilmu yang beliau miliki sangat luas. Maka jangan sampai kita yang memiliki, yang lahir di Indonesia ini, kemudian kita tidak ikut andil di dalam memperjuangkan dakwah tauhid dengan ruqyah syariah. Di buku ini, ya, beliau menulis sebanyak 248 halaman yang berisi tentang ilmu-ilmu seluruhnya, ya. Ibaratnya kalau sekarang orang daging semuanya yang bisa kita pelajari dengan mudah, kita bisa memahami dengan mudah pula. Ya, kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin membacakan beberapa daftar isi yang sangat penting yang bisa nanti Bapak Ibu bisa baca dan bisa kita pelajari dan kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Hal yang pertama ingin saya sampaikan, di halaman 19, beliau menulis dengan judul Jin Menurut Al-Quran. Penciptaan jin, dan beban taklif, dan berkaitan dengan makhluk yang bernama jin. Sebagaimana kita ketahui, tidak sedikit manusia yang masih belum percaya dengan keberadaan bangsa jin. Menganggap kalau ada gangguan jin itu hanya, ya, gangguan dari psikologi belaka, gangguan dari perasaan, ya. Tidak percaya bahwasanya betul-betul ada gangguan dari bangsa jin. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah telah menyebutkan lafaz dari nama bangsa jin secara khusus? Misalnya di dalam surat Ad-Dariyat 56, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian di dalam surat Al-Jin, ya, yang mana makna dari
al-jin tersebut adalah makhluk yang bernama jin. Tidak mungkin kita artikan al-jin adalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, di dalam buku ini kita dituntun agar kita mempercayai makhluk yang bernama jin, namun tentunya mempercayai dengan proporsional, dengan sesuai dengan ketentuannya. Yang mana mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Mereka ada yang solih dan ada yang tidak solih. Mereka ada yang nakal, ada yang jahil, ada yang mengganggu. Dan diturunkan Al-Quran untuk mengatasi gangguan-gangguan mereka. Kemudian di halaman 71, beliau menuliskan sejarah sihir. Ya, sebagaimana kita sering mendengar ketika kecil, ya, didongengkan oleh ustadz kita, oleh kiai kita tentang Nabi Musa alaihissalam yang memiliki mukjizat tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang besar, yang bisa mengalahkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, yang mereka bisa membuat tali temali bisa berubah menjadi ular-ular kecil. Namun Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat yang lebih besar dan lebih kuat, yaitu dengan tongkat beliau. Apakah pada hari ini ada sihir? Jawabannya iya. Selama setan itu masih ada, selama jin itu masih ada sampai hari kiamat, otomatis sihir akan tetap ada. Maka kalau kita tidak waspada, kita tidak mengetahui solusi dari terapi menghilangkan sihir, maka sangat berbahaya. Maka dengan adanya kita mengetahui ruqyah, maka insya Allah saudara-saudara kita yang terkena sihir akan selamat, akan sehat seperti sedia kala. Apabila tidak mengetahui ruqyah, kemana mereka akan lari? Tentunya akan ke pengobatan yang justru mendatangkan jin-jin yang baru, mengusir jin dengan jin, yang mendatangkan jin yang kuat untuk mengusir yang lemah, atau cara-cara kesyirikan yang lainnya, na'udzubillah. Kemudian di halaman 99, beliau menuliskan hakikat penyakit ain. Nah, ini yang banyak sekali pertanyaan tentang ain itu seperti apa sih? Ya, ain itu bagaimana penyembuhannya? Ain itu adalah penyakit yang berasal dari pandangan mata. Ya, bukankah banyak orang-orang yang melihat saudaranya sukses, dia tidak suka? Melihat anaknya berhasil, dia tidak suka. Melihat jualan saudaranya laris, dia tidak suka. Dan inilah salah satu strategi jin juga bisa untuk mengganggu kaum muslimin dengan pandangan mata. Dan di buku ini dijelaskan dengan jelas, ya, dengan mudah untuk kita bisa menangkis serangan-serangan dari penyakit ain. Kemudian di halaman 173, ya, beliau menuliskan mendatangi dukun, ya, datang ke dukun, ya, meminta petunjuk untuk mengetahui barangnya hilang agar sukses pekerjaannya, dan macam-macam lah, ya, modal untuk bertanya kepada dukun. Padahal Rasul mengancam, man ata'arrafan fasalahu an say'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa mendatangi arraf, orang yang sok mengetahui ilmu yang gaib, orang yang dianggap mengetahui hal-hal yang akan datang, ya, peramal dan sebagainya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang pada hari ini juga, baik itu di kota, apakah di desa, apakah orang kaya, orang yang tidak kaya, gemar untuk datang ke perdukunan. Maka hendaknya kita waspada, kita mengakhiri, ya, kemaksiatan tersebut. Kemudian di halaman 193, beliau menuliskan makna mereka tidak meminta ruqyah. Hal ini berdasarkan dari hadis yang mulia yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwasanya ada 4 golongan dari umat Rasulullah yang akan masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Nah, ini menjadi dalam tanda kutip ada sandungan atau ganjalan, sehingga orang tidak mau minta ruqyah. Padahal dia butuh tentang ruqyah. Beranggapan kalau meminta ruqyah nanti tidak masuk surga. Beranggapan bisa tertutup kesempatan masuk dalam 70.000 kaum muslimin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hanya memahami sepihak, memahami hanya dari kacamata satu sisi saja, maka ya tidak jadi orang untuk meminta diruqyah, sementara nanti bisa terjebak atau tergoda dalam perdukunan atau kesyirikan. Maka beliau menjelaskan dalam buku ini, sesungguhnya
tidak kontradiktif antara perintah untuk ruqyah dan dalam hadis tersebut yang mana menyebutkan tidak meminta diruqyah. Yang intinya adalah orang yang meminta ruqyah ya atau orang yang diruqyah harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pasrah hanya kepada peruqyah. Sementara kemudian ibadahnya acak-acakan, sholatnya terbengkalai, ibadah Ramadan, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang tidak dilakukan. Tidak seperti itu. Maka ruqyah tetap harus dilakukan, kemudian ibadah yang lainnya harus juga dilakukan pula. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita arif dan bijaksana dalam meletakkan sebuah dalil, tidak hanya menurut kita ya, apalagi kita adalah orang awam. Kemudian di halaman 213 beliau menyebutkan pentingnya membentengi keluarga dan anak-anak dengan zikir dan ruqyah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang memiliki anak kecil, apalagi balita yang belum bisa membaca Al-Qur'an, belum bisa berzikir, belum bisa melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat ruqyah, maka orang tuanya lah yang berhak untuk meruqyah mereka. Dalam keluarga, bapak dan ibu perlu untuk meruqyah, perlu untuk membentengi anak-anaknya agar tidak terkena penyakit ain, agar tidak tersihir, agar tidak tertempel dari makhluk-makhluk yang bernama jin dimanapun mereka berada. Karena bangsa jin itu bertebaran. Kalau orang kita menganggap, wah tempat yang angker adalah kuburan, padahal banyak hadis, banyak keterangan menyebutkan tempat-tempat jin itu diantaranya adalah pasar, ya, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak bersih. Di antaranya adalah toilet. Justru itu yang seharusnya kita waspadai. Maka perlulah anak-anak kita dididik, diajari untuk berdoa dan berzikir. Misalnya ketika mau memasuki toilet, ya, dibiasakan untuk diajari untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya toilet, WC itu adalah tempatnya jin. Insya Allah ketika kita sudah membaca, kita terlindungi, aurat kita tidak tampak dan kita tidak diganggu di dalam toilet tersebut ataupun ketika akan keluar. Ada juga salah satu fakta yang saya sendiri pernah mendapatkannya, yaitu ketika itu di sebuah pesantren jam 12 malam saya dibangunkan ya, atau diketuk pintunya untuk meruqyah seorang santri yang malam-malam itu kesurupan. Ketika saya datang, ada dialog dengan jin tersebut. Wahai jin, apa yang menyebabkan engkau masuk kepada anak ini? Jin menjawab, saya merasa terganggu. Saya berada di toilet, di WC, sementara dia masuk tanpa membaca doa. Akhirnya saya keluarkan dengan ruqyah dan saya nasihatkan kepada anak tersebut setelah sadar agar senantiasa melazimi doa memasuki kamar mandi atau WC. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita orang tua agar dari kecil kita biasakan membaca doa, membaca zikir ya. Apalagi zikir pagi dan petang itu sangat penting sebagai penjagaan. Ya, kemudian satu yang ingin kami bacakan dari banyaknya ilmu-ilmu beliau, yaitu ruqyah untuk anak kecil yang sering menangis. Jadi jangan khawatir bagi bapak ibu yang anaknya mungkin menangis pada malam hari yang seharusnya istirahat namun menangis, maka jangan lupa terhadap Al-Quran. Bisa jadi dia melihat hal-hal yang menyeramkan ya, atau ditakuti oleh bangsa jin, sehingga ketika kita tenang dengan bacaan Al-Quran, insya Allah bisa tidur kembali dengan nyenyak dan setan pun bisa pergi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah review singkat dari buku ini dari karangan Syekh Ahmad Al-Misri. Mudah-mudahan bisa kita mengambil hikmahnya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki buku ini bisa nanti menghubungi nomor yang akan kami catat di bawah ini, yang mudah-mudahan bisa dihubungi dan harganya pun sangat murah ya. Nanti dengan ongkos kirimnya, karena saya juga mendapatkannya lewat online, dan bisa dimiliki dan bisa kita pelajari bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.